satu dari 10 perusahaan terbesar di Indonesia dengan pendapatan fantastis yakni Pertamina. Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara yang membukukan penjualan dan laba bersih dengan angka yang fantastis setiap tahun. Dilansir dari Pertamina.com, kinerja PT Pertamina terus meningkat positif, sehingga optimis pada tahun 2020 akan mencetak laba bersih sekitar $800. Dan pada tahun 2019, Moneycompass.com memaparkan bahwa Pertamina memperoleh laba bersih sekitar 35,8 triliun rupiah. Perusahaan terbesar dengan pendapatan fantastis lainnya yaitu Bank Mandiri. Bank yang berkantor pusat di Jakarta ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Dilansir dari Financedetik.com, Bank Mandiri mengalami penurunan laba sekitar 30,73%, yakni sebesar 14,02 triliun rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan Bank Mandiri pada tahun 2019 yakni 20,25 triliun rupiah. Perusahaan terbesar di Indonesia berikutnya ialah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sebagai salah satu perusahaan bank yang memiliki cabang terbanyak di seluruh Indonesia, tidak heran BRI merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang jasa keuangan. BRI yang kini menjadi perusahaan terbuka mencatat nilai penjualan berupa penyaluran kredit BRI pada tahun 2018 sebesar 808,9 triliun rupiah. Sementara itu, laba yang dibukukan mencapai 32,4 triliun rupiah. Tidak hanya di kancah nasional, prestasi BRI membawanya tercatat sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia. Lalu ada Bank Sentral Asia atau BCA. Peradaan Bank BCA sebagai salah satu bank yang terkenal dan terbesar di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. BCA merupakan salah satu penyedia jasa keuangan dengan berbagai produk yang penuh inovasi. Tak mengherankan banyak nasabah yang loyal selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, penyaluran kredit yang dapat diterima oleh BCA sekitar 678,8 triliun rupiah, sementara laba yang berhasil dicetak sebanyak 25,9 triliun rupiah. Seperti halnya BRI, BCA juga termasuk dalam perusahaan terbesar di dunia. Berikut perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki pendapatan fantastik, yaitu Bank Negara Indonesia, atau sering disebut dengan BRI, merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang jasa keuangan yang menjadi perusahaan terbuka. Penyaluran kredit yang berhasil dibukukan selama tahun 2018 sebesar 512,51 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 15 triliun rupiah. BNI berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia versi Forbes. Selanjutnya yaitu Astra International. Meski diketahui bergerak di bidang otomotif, sebenarnya Astra International memiliki ruang lingkup kegiatan seperti perindustrian, perdagangan umum, jasa pertambangan, dan konsultasi. Sepanjang tahun 2018, Astra International berhasil mencatat penjualannya sebesar 239,21 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 21,67 triliun rupiah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN. Bank Tabungan Negara ialah salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bekerja di bidang jasa keuangan. Bank Tabungan Negara sudah berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya selama beberapa tahun. Bank Tabungan Negara sudah terdaftar menjadi perseroan terbatas dan kini sukses dalam bisnis perumahan melalui fasilitas kredit perumahan rakyat atau KPR. Pada tahun 2018, Bank Tabungan Negara sudah membukukan penyaluran kredit sampai 220,07 triliun rupiah dan memperoleh laba bersih hingga 3,2 triliun rupiah. Yang kedelapan ada Bank Danamon. Bank Danamon berdiri pada tahun 1956 hingga pada saat ini. Bank Danamon telah mengalami berbagai perubahan hingga pada tahun 2017 akhir, Bank Danamon tercatat memiliki lebih dari 1.700 cabang yang terdiri dari berbagai unit. Unit ini termasuk kantor cabang konvensional, unit usaha syariah, dan unit Danamon simpan pinjam yang menjadi salah satu produk unggulan Bank Danamon. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit Bank Danamon sebesar 178,2 triliun. Kenaikan
Laba juga tampak pada tahun 2018 sebesar 3,9 triliun rupiah atau naik setara 7% dibandingkan tahun 2017. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Perusahaan BUMN ini telah melepas kepemilikan saham sekitar 49,17% ke publik. Namun pemerintah Indonesia tetap memiliki nilai saham mayoritas lebih dari 52,09%. Pada tahun 2018, Telkom Indonesia berhasil mencapai penjualan sebesar 130,78 triliun dengan laba yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,56 triliun. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah keberhasilan Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia versi Forbes. 10. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. PT HM Sampurna Tbk adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampurna. Namun sejak Mei 2005, kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International atau Altria Group. Dua produk utama dari perusahaan ini yang tidak asing lagi bagi konsumen di Indonesia adalah Jisamsu dan Amai. Sepanjang tahun 2018, Sampurna mencapai angka penjualan 106,74 triliun dengan laba bersih sebesar 13,63 triliun rupiah.